Halo semua anak-anak Bunda, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama Bunda Siska di mata pelajaran tematik. Hari ini bersama Bunda kita akan belajar tema 1, subtema 3 tentang bersyukur atas keberagaman. Tapi sebelum masuk pembelajaran, Bunda mau mengingatkan anak-anak Bunda agar selalu menjaga kesehatan dan juga tetap semangat ya dalam belajar. Yuk kita langsung saja masuk pembelajaran kita kali ini. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dihuni oleh berbagai suku bangsa. Hal ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, termasuk makanan tradisional atau makanan khasnya. Setiap daerah memiliki keunikan dan kelezatan yang berbeda-beda. Berikut contoh makanan khas dari berbagai daerah. Yang pertama ada empek-empek dari Sumatera Selatan. Makanan satu ini merupakan makanan olahan tepung kanji yang dicampurkan dengan ikan tenggiri. Gurihnya ikan tenggiri akan membuat empek-empek semakin terasa lezat. Biasanya empek-empek dilengkapi dengan cuko atau kue empek-empek. Selain itu ada ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat. Ini merupakan olahan ayam kampung muda yang diramu dengan bumbu-bumbu tertentu sehingga menambah cita rasa yang kuat. Yang ketiga, ada rendang dari Sumatera Barat. Rendang merupakan makanan khas daging yang menggunakan rempah-rempah dan juga santan. Yang keempat, ada gado-gado dari DKI Jakarta. Gado-gado pada umumnya terdiri dari sayur-sayuran yang direbus dan dicampurkan dengan bumbu kacang. Wah, lezat-lezat semua ya makanan khas Indonesia. Yang kelima, ada sop kondro dari Sulawesi Selatan. Sop kondro adalah masakan berkuah dengan bahan dasar tulang iga, berbalut daging, dan berbumbu rempah. Buat kita jadi lapar ya. Yang terakhir, ada nasi pundut dari Kalimantan Selatan. Nasi pundut ini biasanya adalah nasi yang dibungkus dengan daun pisang yang diolah dengan cara dikukus. Kalau masakan dari Kalimantan Timur sendiri, ada yang tahu tidak ya? Ya, benar sekali. Makanan khas dari Kalimantan Timur adalah nasi kuning. Sedangkan cemilannya adalah amplang. Makanan tradisional Indonesia tidak hanya berupa makanan utama, tetapi juga berupa kue-kue. Salah satu kue tradisional yang terkenal di seluruh Nusantara adalah kue mochi dari Jawa Barat. Nah, berikut Bunda punya teks mengenai kue mochi khas Sukabumi. Kue mochi banyak dikenal di negara-negara Asia seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Tiongkok. Namun demikian, kue mochi juga dikenal di Indonesia, tepatnya Sukabumi, Jawa Barat. Menurut warga Sukabumi, kue mochi dibawa oleh tentara Jepang yang pernah menduduki Indonesia. Ada juga yang memberi keterangan bahwa kue tersebut diwariskan secara turun-temurun oleh warga keturunan Tionghoa di kota Sukabumi. Nah, dari sini kita bisa tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya kita sudah membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum kita menentukan gagasan pokok, kita bisa mencari kata kunci dari paragraf ini. Kira-kira kata kunci dari paragraf ini apa ya? Ya, benar sekali, yaitu tentang kue mochi. Karena kue mochi ini dibahas dalam setiap kalimat. Sedangkan gagasan pokoknya berada pada kalimat pertama, yaitu kue mochi banyak dikenal di negara-negara Asia. Untuk gagasan pendukung terdapat pada kalimat kedua dan kalimat ketiga, yaitu namun demikian kue mochi juga dikenal di Indonesia, tepatnya Sukabumi, Jawa Barat. Yang kedua, menurut warga Sukabumi, kue mochi dibawa oleh tentara Jepang yang pernah menduduki Indonesia. Dan yang ketiga,
Ada juga yang memberi keterangan bahwa kue tersebut diwariskan secara turun-temurun oleh warga keturunan Tionghoa di Sukabumi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan tentang kue mochi khas Sukabumi. Di buku paket kalian juga ada ya. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan oleh pedagang keliling dengan cara berteriak atau membunyikan alat tertentu. Bagaimana ya suara pedagang tersebut dapat terdengar sampai ke telinga kita? Nah, terlebih dahulu kita harus tahu nih sifat-sifat bunyi. Ada beberapa macam sifat bunyi. Yang pertama, ada bunyi dapat dipantulkan. Apabila bunyi mengenai permukaan benda yang keras, seperti permukaan dinding semen, kaca, atau seng, bunyi tersebut akan dipantulkan. Contohnya, suara kita akan terdengar lebih keras di dalam gua akibat dari pantulan bunyi yang mengenai dinding gua. Yang kedua, bunyi dapat merambat. Gelombang bunyi dapat merambat pada benda padat, gas, dan cair. Contohnya, kita dapat mendengar bunyi dua batu yang dibenturkan dalam air. Yang terakhir adalah bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap oleh benda lunak seperti busa, styrofoam, gabus, dan karpet. Contoh suara dalam ruangan yang dilapisi busa tidak terdengar dari luar ruangan ini. Pasti kalian tahu nih, gedung bioskop. Dinding gedung bioskop biasanya dilapisi busa untuk meredam suara. Ini merupakan contoh bahwa bunyi dapat diserap. Selain dari sifat-sifat bunyi, kita juga akan belajar tentang macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, ada gaung atau kerdang. Gaung terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga membuat bunyi asli tidak dapat terdengar dengan jelas. Biasanya bunyi atau gaung atau kerdang ini ada di pada saat kita berada di dalam sebuah ruangan yang tertutup. Sedangkan yang kedua, gema. Gema terdengar setelah bunyi asli. Ini terjadi jika jarak sumber bunyi dan bidang pemantulnya sangat jauh. Contohnya pada saat kita berada di luar ruangan atau di alam terbuka. Itu tadi merupakan pembelajaran mengenai bunyi. Diingat baik-baik ya. Tahukah kamu bahwa proses pemantulan bunyi juga dimanfaatkan oleh kapal laut untuk mengetahui kedalaman laut, yaitu dengan menggunakan sonar. Sonar juga digunakan untuk mengetahui lokasi karang, kapal selam, atau sekelompok ikan. Ternyata banyak sekali ya manfaat dari bunyi. Kerjasama dan gotong royong merupakan salah satu budaya asli bangsa Indonesia. Kedua budaya tersebut sudah tertanam sejak dahulu. Berbagai kegiatan sehari-hari dilaksanakan dengan kerjasama. Kerjasama membuat suatu pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Kegiatan yang dilakukan dengan cara kerjasama juga dapat memupuk semangat kebersamaan dan rasa solidaritas. Permainan tradisional mengajarkan kita tentang banyak hal, salah satunya adalah kerjasama. Permainan tradisional yang dilakukan secara berkelompok memerlukan kerjasama antar anggotanya untuk memenangkan permainan. Setiap anggota mempunyai peran dalam permainan, misalnya penjaga benteng pada permainan bentengan. Menjalankan peran masing-masing menunjukkan sikap kerjasama, membantu anggota kelompok yang sedang dikepung kelompok lawan merupakan contoh kerjasama dalam permainan. Tidak membeda-bedakan teman saat bermain juga merupakan sikap yang menunjukkan kerjasama. Oke, sekian dulu untuk materi pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat ya. Terima kasih. Namo Buddhaya.